sudah lama bekerja ya di instalasi atau instansi rumah sakit terkenal pemerintah ya yang ada di Jakarta. Baik, eh, kedua narasumber ini akan memaparkan ya, mungkin nanti akan dibagi satu sesi itu kurang lebih 15 menit ya. Kemudian nanti setelah selesai dari paparan, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi selama 30 menit ya. Bagaimana Ibu atau Bunda Fitri, Bunda Yanti, apakah memang suara saya terdengar? Takutnya nanti saya ngomong sendiri tidak terdengar dengan audiensi. Baik ya. Terdengarkah? Terdengar ya? Terdengar, Bu Rani. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, saya tidak berpanjang kata. Kita apa namanya? Kita ikuti dulu paparan yang pertama yaitu dengan Bunda Fitri ya, dengan tema perkembangan penglihatan pada anak. Silakan Bunda Fitri. Oke, terima kasih Bu Rani. Ya, Sehat ya, amin. Sehat semuanya. luar biasa. Ini Bu Rani, sebelumnya mungkin katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Tadi Oh ada iya, kondisi teknis eh, miss sedikit, tapi mungkin kita share dulu ya tentang video MBI-nya ya, Bu Rani ya. boleh silahkan, silahkan. Ya, Oke, mohon maaf ya, supaya ayah bunda-bunda. bunda dan rekan-rekan semua, sobat MBI bisa lebih mengenal. Apakah suaranya terdengar, Bu Rani? Belum terdengar tadi menghilang? Belum ya. Oke, bentar Iya. ya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Oke. Silakan lanjut ya. Nah, nanti kita coba share lagi ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Rani, Mbak Yanti atau Kakak Yanti nih sebenarnya. Bu Rani ini kalau lihat di Zoom, alhamdulillah nih sepertinya terus bertambah ya. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan mungkin bisa lebih bertambah lagi ya, Bu Rani ya, dengan eh, anggota MBI Community yang jumlahnya kurang lebih sekarang sudah hampir 150 ya. Mudah-mudahan ini Alhamdulillah. ada, kalau dari data kita lihat ada guru, ada orang tua, ada pemerhati untuk anak-anak, kemudian ada rekan-rekan sejawat. Dan ini juga kalau melihat dari sebagian besar juga ini mungkin dari teman-teman sejawat optometris nih Bu Rani. Nah, di sini ada yang pakar-pakarnya low vision. Nah, nanti mungkin sebenarnya kita di sini untuk program edukasi yang kita selenggarakan tiap
2 kali dalam 1 bulan ini sebenarnya sharing session ya Bu Rani ya. Jadi nanti kita mungkin akan lebih banyak discuss, kemudian kalau dari ayah, bunda, dan sobat semua MBI punya pengalaman yang memang serupa dengan kondisi ataupun materi yang kita bahas pada sesi tersebut, dipersilahkan ya, seperti itu. Jadi memang kita berharap dengan MBI ini kita bisa saling bersama-sama untuk saling bantu satu sama dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan ini menjadi program yang berkelanjutan, bukan hanya dari edukasi, tapi dari pelatihan, kemudian kita juga bisa beranjak kepada UMKM untuk khusus anak-anak disabilitas. Seperti itu ya, baik ayah ataupun bunda dari anak-anak disabilitas. Jadi kami berharap sekali kolaborasi dari seluruh keluarga MBI Community, kita bisa sama-sama untuk mengembangkan program ini, seperti itu. Baik, Gitu ya Bu Bu Rani Fitri ya. ceritanya ya. Iya, bukan hanya untuk anak disabilitas saja nih Bu Fitri, mungkin akan Oke. berkembang kembali untuk pendampingan pada mungkin para manula mungkin ya, bagaimana cara Oke, pendampingan oke. mereka ya, Yang aktivitas berkebutuhan apa, khusus ya, NIT ya. iya, aktivitas apa yang harus dilakukan seperti itu ya, dan itu Iya, juga iya. berhubungan dengan UKM ya. Oke, baik, Iya, Mbak Fitri UMKM. silahkan UMKM ya, Oke, baik. terima kasih. Iya. Mungkin bisa dibantu untuk share PowerPoint-nya. Oke. Lions Club. Oh, acara apa? Baksos. Oh, Mbak Fitri, aku belum bisa share. Coba dikasih itu Oh, belum ada belum. akses. Iya, bentar ya. Oke, sudah. Sudah terlihat ya, Bunda Ya, Fitri, sudah terlihat. Bunda Rani. Terima kasih, Kakak Yanti. Oke, ini saya dikasih kesempatan sama Bu Rani kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan apa yang memang terkait dengan pembahasan sore hari ini. Jadi mungkin kalau saya di sesi saya ini lebih kepada general ya, bagaimana sih perkembangan penglihatan pada manusia, dan khususnya yang kita bahas pada sore hari ini adalah anak. Nah, mungkin sebagian besar di sini sudah mengenal saya, tapi mungkin ada juga yang belum mengenal. Jadi mungkin slide berikutnya, Mbak Yanti. Jadi saya adalah Dian Fitri, biasa saya dipanggil Fitri, tapi karena saya saat ini sudah memiliki 2 anak, terkadang ada yang lebih memanggil saya dengan Bunda Sesa gitu. Jadi silahkan ayah, bunda, dan sobat MBI Community ingin memanggil saya dengan Fitri atau Bunda Sesa, silahkan ya. Dan untuk keseharian saya bisa nanti mungkin ayah, bunda, dan sobat MBI seluruh di MBI Community bisa bisa cek atau kita berteman nanti di Instagram @devitri/lestari, dan kalau ingin nanti berkomunikasi atau kita sharing bersama gitu ya, bisa mungkin kontak saya melalui email seperti itu. Keseharian saya sekarang lebih banyak di rumah dan di berbagai kegiatan yang memang saya bersama Bu Rani nih ya, sama Kak Yanti juga ya, dan ada Bu Eis juga. Jadi kami memang memiliki visi dan minat yang sama gitu kan, meskipun dengan latar belakang yang berbeda, sehingga itu bisa memberikan warna yang warna-warni ya Bu Rani ya, jadi lebih indah gitu ya. Dan saya juga banyak belajar juga dari Bu Rani, Bu Eis gitu ya, dari Kak Yanti, dan dari beberapa
tim relawan edukator lainnya, Masya Allah, gitu ya, sehingga ketika kita membuka mata kita gitu bahwa ilmu itu tidak hanya terbatas pada cara pandang kita gitu ya. Insya Allah itu lebih memperkaya apa yang memang kita miliki sebelumnya gitu ya. Jadi kita saling mengisi di sini. Dan minggu kemarin kita sudah terkait dengan sesinya itu adalah yuk kenali anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin untuk ayah bunda atau sobat MBI yang belum mengikuti pada session Jumat 2 minggu yang lalu, bisa dicek di YouTube kami. Itu yang menyampaikan adalah Bu Rani dan Bu Ais juga, yang selama ini memang langsung kontak dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ya. Oke. Mungkin sering ya kita dengar bahwa ada istilah gitu ya, mata itu diibaratkan sebagai jendela gitu ya. Mata adalah jendela dunia. Karena dengan mata kita ini bisa melihat atau mendapatkan informasi visual yang akhirnya itu terolah di otak kita dan itu menggerakkan seluruh organ-organ tubuh kita disesuaikan dengan apa yang kita lihat. Nah, kalau diibaratkan mungkin ini seperti halnya rumah ya. Kalau misalnya kaca rumah kita kotor gitu ya, mungkin bisa ada gitu ya yang bisa kita lihat, tetapi ada sesuatu hal yang pasti tidak nyaman bisa kita lihat ataupun sinar cahayanya tidak bisa masuk secara penuh gitu ya. Apalagi misalkan dia tertutup sama sekali. Jadi memang mata ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa beraktivitas, kemudian bersosialisasi, bahkan mungkin yang kita bisa lakukan menciptakan sesuatu itu bisa kita laksanakan seperti itu. Next, Mbak Yanti. Ya, di beberapa informasi yang kita sampaikan ya, bahwa mata ini cara kerja alat yang sering kita pegang yaitu kamera gitu ya. Kamera mirip dengan mata manusia. Mirip gitu ya, tetapi tidak sama gitu. Kalau melihat dari spek atau spesifikasi yang ada di kamera yang saat ini juga dengan teknologi tinggi gitu ya. Mata, kemudian otak, seluruh organ memang yang ada di dalam tubuh kita ini tidak bisa terbandingkan. Tapi apapun itu yang ada di dunia, memang sebenarnya awal mulanya pasti peneliti-peneliti itu meneliti sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di alam gitu ya, ataupun di kehidupan manusia. Jadi kenapa dikatakan kamera ini mirip dengan mata manusia? Karena memang di kamera mungkin kita kenal dengan kata fokus, mata kita juga bisa memfokuskan sehingga objek yang kita lihat ini bisa terlihat dengan jelas. Mungkin kita nanti akan lihat di gambaran bagaimana perjalanan objek bisa kita lihat, kemudian kita interpretasikan. Boleh next, Mbak Yanti? Oke. Jadi mungkin ayah bunda dan sobat MBI di sini sebagian besar sudah tahu ya bahwa bagaimana mata kita atau sistem penglihatan manusia sehingga kita bisa mengenal gitu di depan kita itu apa sih gitu ya. Kalau kayak di gambar ini berarti kita melihat adanya apel gitu. Nah, apel ini berwarna apa? Berwarna hijau atau merah, kemudian bentuknya besar atau kecil,
Ini adalah informasi visual yang bisa ditangkap oleh mata yang kemudian dia mengirimkan signal atau impuls kepada otak yang menginterpretasikan bentuk ataupun objek yang kita lihat. Seperti itu. Kalau lihat dari komponen mata ini, mungkin kalau kita jelaskan satu persatu luar biasa ya Bu Rani ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian kita baca apa sih fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di mata, ada kornea, kemudian ada lensa, ada sklera, konjektiva, sampai pada titik akhirnya yaitu retina makula di ujung ini kalau ibarat sebuah organisasi gitu ya, saling melengkapi, saling melindungi, memiliki peran masing-masing, sehingga objek apa yang ada di depan mata kita ini bisa tertangkap bayangannya di dalam bola mata. Kemudian bayangan ini dikirimkan informasinya kepada otak, di mana otak mengolah dan kemudian mengenal, dan kemudian dari apa yang terjadi di dalam sistem penglihatan manusia ini, sehingga seseorang ini bisa menyebut ini adalah apel gitu ya. Seperti halnya saya saat ini gitu ya. Saya melihat di presentasi saya ada gambar orang gitu kan. Gambar orangnya ini seperti apa. Tapi kalau misalnya penglihatan saya kurang baik, kemudian otak saya juga ada kelainan gitu kan. Saya mungkin bisa menyampaikannya ataupun tidak bisa menyampaikan dengan baik bahwa gambar yang saat ini adalah gambar sistem penglihatan manusia dengan objek apel seperti itu. Ya. Oke, jadi ini adalah sistem penglihatan manusia di mana sistem penglihatan manusia ini diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau ada salah satu komponen di dalam sistem penglihatan manusia ini memang mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perannya, sehingga ini nanti akan kita lihat di next slide berikutnya. Silakan. Oke, karena hari ini kita berbicara tentang optimalisasi kemampuan belajar pada anak disabilitas penglihatan low vision, ya kita harus tahu dulu bagaimana sih sebenarnya perkembangan penglihatan anak kita. Oke, next Mbak Yanti. Ya, jadi di sini kita akan melihat sebenarnya kehidupan itu tidak dimulai ujuk-ujuk gitu ya, Bu Rani ya. Jadi ketika ibarat kalau kayak tumbuhan gitu ya, dia memang dimulai dari benih gitu. Kita kalau misalnya mencari tumbuhan, buah gitu, kita pasti cari bibit yang paling baik. Karena kalau bibit ini baik, kita harapkan masa pertumbuhan tanaman itu juga akan lebih baik, namun perlu disupport dengan atau distimulus dengan pupuk, kemudian pengairan, pencahayaan. Nah, begitu pula dengan manusia. Jadi manusia itu sebenarnya kita mulai memiliki andil sebagai orang tua itu dari 0 hari, di mana cikal bakal dari seorang manusia itu tumbuh yaitu dari di dalam kandungan. Makanya mungkin kalau misalnya kita ingat gitu ya, orang tua kita selalu bilang kalau misalnya kita hamil jangan melakukan sesuatu hal yang kurang baik gitu ya. Mungkin kalau secara bukan alamiah, ilmiahnya gitu ya, ilmiahnya jangan duduk di depan pintu gitu ya, ngalangin gitu ya.
nanti kurang baik seperti itu. Sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lihat bahwa sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau kita lihat fase 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ya, kalau fase pertama yaitu dari pembuahan sampai dia lahir, di mana ini adalah masa kandungan. Kalau kita sebagai seorang ibu pasti kita memeriksakan kandungan kita, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kemudian membaca hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik dengan segala sesuatu kebaikan, itu menjadi satu modal awal kita gitu ya, untuk pertumbuhan tumbuh kembang janin kita di dalam kandungan. Begitu pula dengan kondisi perkembangan mata gitu. Jadi kalau mungkin kita tahu bahwa manusia itu lahir dalam jangka waktu 9 bulan, dia tidak ujuk-ujuk sebagai bayi kecil gitu ya. Tetapi seperti kayak, mohon maaf mungkin seperti kecil dari ukuran 900, kemudian 1.200 gitu. Kita melihat mungkin kalau saya ingat dari USG saya gitu ya Bu Rani, di saat matanya itu belum belum benar-benar sempurna gitu ya, itu bisa terlihat. Nah, dari situlah sebenarnya memang kehidupan harus kita pastikan, makanya ibu, saat hamil itu harus dipastikan. Nah, ini insya Allah nanti mudah-mudahan ada dari sisi kebidanan ya, yang bisa menyampaikan tentang, bagaimana kehamilan untuk anak-anak disabilitas sehingga menghasilkan anak-anak yang, sehat dan kuat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke fase 2. Fase 2 ini adalah dari kelahiran dia di dunia, yaitu 0 hari di dunia, sampai pada fase 1 tahun, yaitu 12 bulan, seperti itu. Kalau kita pengalaman saya pribadi sebagai seorang ibu ya, Bu Rani, melihat ketika pertama kali dia lahir di dunia itu pasti matanya itu masih seperti melihat kita, tapi kok diem aja gitu ya, tidak ada ekspresi gitu ya. Tapi lambat laun akhirnya keluar ekspresi-ekspresi itu, sehingga saya kalau, bisa bilang bahwa, "Oh iya dia sudah lihat saya ya sebagai ibunya," gitu kan. Kemudian ketika dia digendong sama siapa yang menggendong dia, dia sudah bisa mengenali gitu ya, kadang mau, kadang tidak gitu ya, berarti dia sudah bisa mengenal lingkungannya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang penting juga di fase kedua, bagaimana kita menstimulus penglihatannya sehingga penglihatan yang tadinya terbatas pada saat dia 0 hari, kemudian akan lebih baik lagi pada, 12 bulan, seperti itu. Kemudian oke. Bu Rani, apa suara saya terdengar? Sih ya? Oke, Masih terdengar, masih lanjutkan. terdengar ya? Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah fase ketiga. Fase ketiga ini adalah, bulan ke-12, dari bulan ke-12 sampai 24 bulan, yaitu 2 tahun. Makanya kita sering dengar, ada 2 tahun pertama ini menjadi sesuatu hal golden age ya, golden age pertama bagi anak-anak kita, tumbuh kembangnya, bagaimana kita sebagai orang tua dan lingkungan sekitar kita dapat menstimulus, pertumbuh kembang anak kita, sehingga kita harapkan tumbuh kembang anak kita bisa baik untuk mencapai golden age-nya yang berikutnya gitu ya, sebelum 7 tahun gitu ya, itu yang kedua, masa yang kedua. Jadi ini sesuatu hal yang menarik sekali kalau misalnya kita bahas, kupas, sampai detail sekali ya Bu Rani. Ini menambah rasa syukur kita sih sebenarnya gitu. Ketika kita, eee, pada posisi yang sedang mungkin, galau atau gelisah gitu ya,
ketika kita membaca ini menjadi pengobat sih sebenarnya, bahwa sebenarnya kehidupan kita itu memang tidak ada ciptaan Maha Pencipta, manusia, kita sebagai manusia ini diciptakan pada kondisi yang produk gagal gitu ya. Karena semuanya dengan kondisi apapun itu menjadi sesuatu hal berkah dan menjadi sesuatu hal kebaikan untuk kehidupannya, asal kita bisa menerima dengan apapun segala kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, ini adalah segitiga kalau saya bilang. Ini adalah segitiga kehidupan yang kalau saya bilang pribadi ini adalah puzzle-puzzle kehidupan gitu ya. Kalau lihat tadi Afif ya yang video di awal kita setel, meskipun dengan keterbatasannya dari sisi motivasinya juga memang tinggi, tetapi memang ada sistem sensori lainnya yang bisa mendukung sehingga Afif masih bisa melakukan kegiatan berolahraga gitu ya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya meskipun keterbatasan dari sisi penglihatan. Meskipun lingkungannya juga bertanya gitu. Nah, guru-gurunya juga benar nggak sih gitu kan ya, Afif ini dengan kondisi penglihatan yang terbatas, tapi kok dia masih tetap bisa melakukan kegiatan aktivitas lain gitu ya. Nah, mungkin ini nanti kita sharing session di sini nih. Nah, ini tim dari teman-teman okupasi terapis wicara ini yang luar biasa dengan sensori integrasi gitu ya. Kalau kita ngobrol seperti ini sama Bu Rani sama Bu Is juga nggak ada habisnya nih ya. Karena banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Kalau kita lihat dari bawah yang warna kuning, ini Masya Allah dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita syukuri sama-sama bahwa di dalam tubuh manusia itu ada namanya sistem sensori yang mana memang dia berkembang di awal masa perkembangan anak-anak atau bayi dari dia lahir gitu ya. Yang perlu kita perhatikan memang dari sisi sistem sensori ini. Dan salah satunya memang ada penglihatan ya Bu Rani ya. Ada penglihatan, kemudian ada pendengaran, ada penciuman, ada pengecapan atau rasa, ada taktil, ada vestibular, ada proprioseptif. Nah, ini menjadi sesuatu sistem yang memang nanti ujungnya akan mendukung pada aktivitas akademik gitu kan ya. Tadi kalau kata Afif menyampaikan meskipun mata saya seperti ini, tapi kalau tidak ada hubungannya sebenarnya dengan akademik saya karena akademik saya baik-baik saja gitu kan. Karena memang fungsi-fungsi yang lain masih bisa dimaksimalkan, masih bisa dimaksimalkan potensinya seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita bersama gitu ya, kolaborasi bersama antar profesi tenaga kesehatan yang memang mungkin kalau Bu Rani dengan latar belakang wicara gitu ya Bu Rani ya. Bu Rani lebih kepada perabaan, pengecapan gitu ya, dan mungkin keseimbangan yang lain gitu. Nah, sehingga nanti kenapa ya ini proses dari terapinya sudah baik gitu ya, tetapi masih ada yang belum maksimal gitu ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ternyata pas dicek, oh penglihatannya ternyata memang ada kendala gitu, ada permasalahan. Nah, ini nanti dibahas lebih detail oleh Bu Yanti ya, seperti itu. Jadi memang sesuatu ketika kita berbicara disabilitas ini kita tidak bisa satu cara pandang ya. Kita harus melihat dari berbagai hal, kemudian apalagi kita mungkin yang di bagian penglihatan pada saat kita melakukan anamnesa ini harus benar-benar kita gali riwayat-riwayat apa yang dialami dari kelahiran, dari 1000 pertama kehidupannya, bagaimana tumbuh kembangnya gitu kan ya. Sehingga nanti bagi teman-teman yang memang
ada di ruang lingkup otometris ini bisa lebih membuat perencanaan asesmennya lebih komprehensif gitu ya, dan bisa berkolaborasi antar profesi seperti itu. Jadi memang harus diidentifikasi terlebih dahulu bagaimana sistem sensori yang dimilikinya, apakah memang ada kelainan atau tidak. Dalam hari ini yaitu tentang penglihatan. Nah, kemudian beranjak ke warna hijau, ini adalah masa perkembangan. Jadi di sini eee, dilihat bahwa bagaimana anak-anak di tahun pertama itu motorik menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Motorik menjadi sesuatu hal yang penting gitu, di mana dia dia bisa mengenali bagian tubuhnya, kemudian ada naturalitas refleks, kemampuan menerima input, yaitu ya tadi ya respon ya Bu Rani ya, dia bisa, eee, mengeluarkan ekspresifnya dengan ketawa gitu ya, sesuatu hal yang sangat mudah, ciluk ba aja gitu ya. Kemudian dia tertawa, berarti dia sudah bisa menerima input dengan baik. Tapi kalau dia tidak ada respon, nah ini berarti harus ada yang perlu kita, lakukan gitu kan, apa yang terjadi masalahnya. Kemudian ada kestabilan postur gitu, tingginya, kakinya sama gitu ya, tidak jatuh-jatuh gitu. Nah ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam perkembangannya. Kemudian kesadaran dua sisi tubuhnya, kemudian perencanaan geraknya seperti apa. Kemudian naik ke warna orange ini lebih mengkerucut lagi ya Bu Rani ya, di tahun ketiga di perseptual motor gitu. Ada koordinasi mata dan tangan, jadi ketika dia bermain, itu kita harus lihat bahwa bagaimana dia mengkoordinasikan, matanya dengan tangan. Misalkan dia mengelompokkan, apel gitu ya, apel, ini kelompoknya mana ya? Dia pindahkan apakah di kelompok hewan atau di kelompok buah-buahan gitu kan. Nah, ketika dia mengambil apel, kalau dia memang meletakkannya di, kelompok buah berarti memang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai gitu, nah itu perlu kita identifikasi apakah memang ada kelainan pada, sensorinya, seperti itu. Kemudian ada auditori, ada persepsi visualnya, atensinya, kontrol otot mata, adaptasi postur. Di sini mata menjadi sesuatu hal yang penting ya di dalam sensori integrasi karena itu tadi, mata sebenarnya 80% menerima informasi visual untuk, proses tumbuh kembangnya gitu. Sehingga, eee terkait dengan mata ini perlu menjadi satu perhatian gitu di tengah kondisi saat ini kalau kita lihat ya, bahwa anak-anak seringkali dengan kondisi, eee, di mana dengan gadget lama gitu ya, ada anak yang saya pernah lihat di rumah sakit mungkin masih ngantri gitu ya, dengan kondisi disabilitas multifunction gitu, dan dipegangin handphone anaknya tiduran gitu. Nah ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita edukasi ke para bunda-bundanya gitu bahwa, lebih baik diganti atau disesuaikan dengan kondisinya sehingga dia bisa lebih terstimulus gitu ya. Karena kalau dengan gadget pun gerakan-gerakan gadget itu, eee, terlalu cepat ya dan informasi visualnya bisa jadi tidak terima dengan baik gitu. Nah itu akan mempengaruhi pada perkembangannya. Kemudian beranjak kepada warna yang paling tinggi ya ini warna merah ya, di mana ada kemandirian, ada perilaku, dan paling tinggi lagi adanya aktivitas akademik gitu. Bukan berarti aktivitas akademik ini dia menjadi anak yang prestasi, bukan gitu ya, tetapi lebih kepada bagaimana pemahaman proses belajarnya dia dengan kemandirian dia sebagai manusia itu bisa terbentuk dengan perilaku yang seharusnya sebagai seorang manusia yaitu ada rasa empati, ada rasa kontrol emosi, dan, berbagai value-value lain yang memang bisa diterapkan di dalam kehidupan, bersosial, masyarakat gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dipahami
oleh kita bersama tentang sensori integrasi, karena dengan begini sebenarnya mungkin kita tidak akan tega ya untuk marahin anak ya, Bu Rani. Ketika misalnya ada anak yang kok secara proses pembelajarannya lambat ya gitu ya, sehingga dia lebih bisa menggali lagi sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya pada anak ini gitu ya. Jadi, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita pahami, tapi mungkin kalau secara detail, tidak bisa dibahas di sini karena saya hanya dikasih 15 menit sama Bu Rani. Jadi, kita, setidaknya sudah mengenal gitu ya. Mudah-mudahan di sini ada para ibu guru juga, sehingga kita bisa nanti mungkin lebih, detail lagi gitu, bagaimana sih sebenarnya sensori integrasi ini bisa mendukung dari aktivitas akademik, anak-anak seperti itu. Oke, silahkan. Ya, karena tadi kita membahas tentang perkembangan anak, jadi saya coba menyampaikan gambaran secara umum ya, dari tahap 1 sampai tahap ke-5, yaitu bagaimana sih perkembangan mata dari anak-anak dari dia lahir sampai, nanti kurang lebih, 24 bulan, seperti itu. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat lahir penglihatan mata anak ini sangat terbatas dengan tingkat kemampuan penglihatan yang hanya sekian sudut ya, 30 derajat perifer. Jadi mungkin kalau kita lihat kalau anak bayi itu lebih sering agak memiringkan kepalanya gitu ya. Dia tidak, eee, fokus ke depan tetapi lebih memiringkan matanya, tapi dengan gerakan kepala juga gitu kan. Jadi kalau misalnya dia agak ngelihat ke kiri, ya dia palanya juga akan ke kiri gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin sudah terbentuk, visualnya lebih bisa, derajatnya lebih lebih baik gitu ya, 180 sampai 360 derajat, seperti itu. Tapi berlambat laun, hal tersebut kalau perkembangannya baik juga akan, menyesuaikan. Kemudian belum sensitif juga terhadap cahaya. Jadi kemampuannya ini baru dapat melihat warna hitam, putih, dan abu-abu setelah beberapa minggu kelahiran gitu. Jadi memang warnanya itu masih masih gelap ya umumnya kalau lahir. Kemudian, sekian minggu, dua minggu dia memang baru bisa membedakan hitam, putih, dan abu-abu. Untuk warna-warna yang, warna-warni itu belum 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 bisa tertangkap gitu ya dari mata bayi tersebut. Kemudian dapat melihat wajah orang yang dekat dengan sekitar jarak 20 sampai 30 senti saja gitu ya, 30 senti segini ya, sepenggaris kita gitu. Makanya kalau kita jadi ibunya pasti pada saat kita menyusui gitu kan, itu, pasti dia bisa sedikit melihat kita meskipun memang masih terbatas. Jadi, kurang lebih pada usia 1 bulan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kakak Yanti. Ya, oke. Kemudian tahap kedua, yaitu 8 sampai 24 minggu. Jadi 8 sampai 24 minggu ini kemampuan matanya sudah mulai bergerak lebih lebar dan dapat menguasai wajah orang tuanya ketika diajak bicara. Jadi di sini kita udah mulai harus, memulai menstimulus dengan suara-suara kita gitu ya. Kalau mungkin, eee, yang muslim bisa dibacakan doa-doa, cerita gitu ya, ataupun, sambil kita hal yang sederhana yaitu tadi cilukba gitu ya. Kemudian juga dia sudah bisa membedakan warna terang, merah, kuning, hijau, kemudian jingga serta tertarik dengan benda-benda yang bergerak. Biasanya tuh kalau di anak bayi tuh dipasang ya di bagian atas, tempat tidurnya gitu ya, mainan gitu kan. Itu memang salah satu stimulus juga untuk merangsang perkembangan, matanya dan memang untuk yang warna biru dan ungu belum bisa tertangkap dengan baik gitu ya. Nah, ini kalau masalah warna-warni ini sebenarnya ada ceritanya sendiri. Jadi kalau warna-warni ini memiliki gelombang masing-masing. Jadi kalau untuk bayi sebenarnya
warna itu lebih baik yang terang-terang karena dengan dia bisa menstimulus tumbuh kembang matanya gitu. Kemudian mata mulai aktif mengamati lingkungan sekitar dan melihat objek-objek dan jarak yang lebih jauh gitu. Jadi 8 sampai 24 minggu ini dia udah mulai melihat lingkungan sekitarnya seperti itu. Oke. Waktu Ibu Ya, Fitri. terima kasih Bu Rani. Boleh lanjut Bu Rani, Mbak Yanti. Oke. Dan ini adalah tahap ketiga, 30 sampai 48 minggu. Jadi memang mata lebih mampu bergerak tanpa diikuti dengan gerakan kepala. Ya, tadi kalau kita tahu memang yang kalau bayi baru lahir dia lebih diikuti dengan ada gerakan kepala, tapi kalau untuk di tahap ketiga dia sudah mulai tidak kepalanya sudah tidak mengikuti, kemudian dia sangat ingin memperoleh mainan. Jadi kalau misalnya kita stimulus ada mainan yang lebih terang gitu ya, dia untuk bisa meraih tangannya gitu ya, sudah bisa mengkoordinasikan antara mata dan tangannya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk menstimulusnya. Kemudian mengamati objek-objek dan orang yang jaraknya jauh secara visual. Oke, next. Oke, tahap keempat 12 sampai 18 bulan, jadi 1 tahun sampai 1 tahun lebih ya. Jadi mungkin kalau kita lihat buku-buku cerita anak-anak tuh sangat simpel-simpel ya, ada gambar, tulisannya hanya 2 garis gitu ya. Karena memang itu untuk menstimulus anak-anak supaya memang penglihatannya bisa berkembang sesuai dengan usianya, karena mereka memang senang gambar-gambar yang sederhana gitu. Tapi kan ada gambar yang terlalu mepet gitu ya, terlalu padat gitu, itu sulit untuk diinterpretasikan anak-anak. Jadi gambarnya tuh besar, warna cerah, itu menjadi sesuatu hal yang eee, memang memang tahapannya pada tumbuh kembangnya memang seperti itu. Kemudian sering memegang objek dengan sangat dekat ke mata untuk diamati. Jadi masa keinginan tahuannya dengan penglihatannya sudah mulai terbentuk di sini. Kemudian mencari dan mengidentifikasi gambar di buku, menunjukkan objek-objek kita lihat. Misalnya kalau ada gambar mobil gitu ya. Ini bil gitu kan. Seperti itu atau tuh gitu ya. Oke. Kemudian lanjut di tahap 5 ini udah 2 tahun ya. 24 bulan sampai 36 bulan. Jadi sudah muncul nih tadi perilaku ya, perilakunya sudah muncul, bisa tersenyum, berseri-seri saat melihat objek kesukaannya atau orang yang disenanginya. Kemudian dia sudah bisa mengamati dan meniru orang yang dilihatnya. Kemudian mulai dapat membedakan warna pada kertas. Jadi kalau misalnya ini warna merah, warna kuning, warna biru itu sudah mulai dia sudah bisa menangkap seperti itu. Tapi memang tumbuh kembang anak ini tergantung dari masing-masing pribadinya ya gitu. Tetapi memang alangkah baiknya kita sebagai pendampingnya atau orang tuanya gitu ya, ataupun memang teman-teman tenaga kesehatan yang nanti bisa mengedukasi orang tua bagaimana sebaiknya kita menstimulus dengan baik perkembangan dari penglihatan mata anak kita. Oke, lanjut. Mungkin dicepetin aja ya. Kemudian untuk identifikasi masalah kemampuan penglihatan dari usia perkembangan, jadi kita tadi udah lihat ya, sebenarnya tahapan-tahapannya ada gitu. Jadi memang kehidupan itu berproses, tidak ujug-ujug gitu ya, tidak tiba-tiba, semua berproses. Nah, kita sebagai orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, apabila tidak ada respon, kemudian bentuk matanya tidak terlihat normal, mata kanan kirinya terlihat berbeda, kemudian mata terlihatnya kok memang pada masa tertentu mata bayi itu lebih sering kelihatan julingnya gitu, tetapi lambat laun perkembangannya kalau dia baik, dia seharusnya sudah tidak ada julingnya gitu. Tapi kalau ini kok sepertinya secara kondisinya terlihat julingnya semakin semakin terlihat, kemudian tidak ada perubahan, ya ini harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian mata tidak fokus, kelopak mata tidak dapat membuka. Nah, ini perlu diperiksa lebih lanjut kepada tenaga kesehatan yang memang memiliki
kompetensi terkait dengan kemampuan penglihatan. Seperti itu. Silakan. Tadi kita sudah berbicara masalah perkembangan anak di 1000 hari pertama gitu ya. Nah, karena hari ini tentang usia sekolah gitu ya. Jadi gimana sih cara mengidentifikasi masalah kemampuan penglihatan di usia sekolah gitu. Pastinya ada pengaruh dari 1000 hari penglihatan yang tadi gitu kan. Nah, jadi kalau di usia sekolah kita bisa mengidentifikasi di awal orang tua, guru, atau orang-orang sekitar di rumah, yaitu apabila dia memang tidak dapat melihat objek dengan jarak jauh. Jadi dia lebih cenderung mendekati objek gitu ya. Misalnya nonton TV, dia lebih deket-deket gitu. Jangan langsung dimarahin gitu ya. Atau dia ketika misalnya di sekolah tiba-tiba dia pengennya duduk di depan gitu kan, sampai dia rebutan sama temennya. Nah, ini tolong dilihat perilakunya apakah memang ada kecenderungan dia melihat untuk objek dekat. Kemudian mendekatkan buku ke mata gitu ya, sampai dekat sekali dia baca gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Kemudian menyipitkan matanya, memicingkan ya, kayak mengecilkan mata untuk bisa dia melihat objek yang jauh gitu kan. Kemudian sering mengucek-ucek matanya sampai matanya berair atau seperti itu. Kemudian ada keluhan rasa sakit dan tegang, sering pusing, lelah dan buram. Ini eee, dimohon untuk para kita yang orang tua, guru bisa mengedukasi bahwa untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti itu. Lanjut. Oke, jadi kalau secara umum gangguan kelainan penglihatan ini mungkin kita kenal ya, ada miopia, astigmat, ada hipermetrop, seperti itu. Nah, ini sebenarnya memang tadi kalau kita bahas tentang eee, kondisi sistem penglihatan mata, yaitu cahaya yang tertangkap oleh mata, sehingga mata dengan kondisi kelainan refraksi ini tidak jatuh di retina gitu, di bagian belakang mata, tempat di mana bayangan seharusnya jatuh gitu ya. Jadi ini secara umumnya gitu ya. Tetapi pada hari ini kita akan membahas lebih detail dengan gangguan penglihatan yang tingkat derajatnya lebih tinggi lagi yaitu low vision. Next, Mbak Yanti, low vision. Sehingga nanti bagaimana dengan keterbatasan anak-anak dengan penglihatan low vision ini seperti tadi yang Afif ya gitu ya bisa tetap maksimal untuk belajar di dalam perkembangan pendidikannya. Oke, next. Oke, seperti tadi kita sampaikan bahwa mungkin kita sebagai manusia terkadang melihat bahwa kenapa ya saya diberikan sesuatu hal yang seperti ini gitu ya. Padahal pastinya ini adalah sesuatu hal yang baik gitu. Baik orang tua atau guru yang mendapatkan anak-anak dengan keistimewaan ini, kemudian tenaga kesehatan yang memang dipertemukan dengan anak-anak ini menjadi satu barokah sendiri karena kita semakin ingin tahu belajar ya, pengen tahu bagaimana cara membantu anak-anak ini dengan maksimal karena memang terbukti sebenarnya banyak anak-anak dengan keterbatasan baik penglihatannya atau dengan multidisabilitasnya gitu, tapi dia tetap bisa memiliki manfaat bagi sesamanya gitu ya. Karena memang itu sudah janji Yang Maha Pencipta bahwa kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada sesuatu hal yang gagal. Oke, demikian Bu Rani. Selanjutnya dipersilahkan ke Kakak Yanti untuk low vision. Oke, baik. Baik, baik Kak Fitri. Eh, ya, selamat sore Bunda-Bunda, ayah-ayah semua, dan juga rekan-rekan Sobat MBI yang sudah hadir di sore ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini dalam rangka untuk mengetahui lebih eh,
lebih dalam dan lebih lanjut mengenai apa sih low vision itu, bagaimana sih gangguan penglihatannya, dan juga bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kemampuan belajar pada anak-anak yang menderita pada low vision. Oke. Eh, Banyak orang yang belum tahu betul apa sih low vision itu. Baik, biasanya kalau saya bertemu dengan pasien di tempat saya praktek bekerja, karena mereka sangat jarang sekali mendengar kata-kata low vision itu apa. Jadi low vision sendiri itu adalah merupakan kondisi seseorang, ya individu yang mengalami gangguan fungsi penglihatan yang disebabkan oleh berbagai penyakit mata, walaupun sudah diberikan intervensi medis seperti operasi, pengobatan medis lainnya, dan juga diberikan koreksi kacamata, namun penglihatannya ini masih tetap terbatas, di mana kalau dilihat dari tajam penglihatannya, eh, individu yang memiliki low vision ini memiliki tajam penglihatan yaitu 6/18, atau kita bisa menyebutkan pada orang normal bisa melihat objek tertentu di 18 meter, sedangkan orang dengan penglihatan low vision hanya bisa melihat pada jarak 6 meter saja. Sampai juga penglihatannya hanya melihat persepsi cahaya aja atau hanya lambaian tangan. Kemudian, namun kenapa disebut low vision? Ini karena eh, ada yang bocor ya Mbak ya. Ya betul. Iya. Ya, Ya. jadi penderita low vision ini meskipun dia mengalami gangguan penglihatan, namun individu ini masih memungkinkan atau masih memiliki potensi melakukan aktivitas kesehariannya seperti yang sesuai dengan dibutuhkan, misalkan untuk pekerja, anak-anak sekolah, ataupun walaupun sudah lansia tapi memiliki aktivitas yang sering membaca. Next, selanjutnya Mbak Fitri. Nah, adapun penyebab dari low vision sendiri itu, terutama yang pada anak-anak, itu bisa disebabkan karena katarak kongenital atau katarak bawaan dari lahir. Nah, jika bunda ataupun ayah eh, bertemu dengan bertemu dengan anak-anak yang lahir dengan katarak kongenital ini, jika tidak ditangani secara cepat, maka ini akan mengakibatkan gangguan penglihatan yang bisa permanen untuk menjadi low vision. Kemudian dan juga disebabkan oleh glukoma. Glukoma ini juga bisa glukoma dari lahir atau timbul pada saat sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, penyebab utamanya juga karena retinopati prematuritas, yaitu retina yang belum matang karena bayi lahir prematur, sehingga fungsi dari retinanya ini tidak maksimal dan mengakibatkan penglihatannya sangat terbatas. Kemudian yang keempat, penyebabnya adalah karena kelainan refraksi yang tidak eh, apa namanya tidak terkoreksi. Jadi misalkan sebenarnya anak ini sudah mengalami masalah gangguan penglihatan minus, namun orang tuanya tidak begitu memperhatikan hingga dia saat dewasa, sehingga penglihatannya ini tidak bisa melihat dengan bagus lagi walaupun sudah diberikan kacamata yang sesuai dengan ukuran yang diberikan. Kemudian yang kelima salah satunya adalah eh, abnormalitas otak. Nah, ini biasanya memang bawaan dari lahir seperti cortical visual impairment yang bisa menyebabkan gangguan selain gangguan penglihatan, namun juga bisa menyebabkan pada gangguan tumbuh kembang anak yang bisa berakibat pada semua indera seperti penglihatan, kemudian seperti pendengaran, dan juga tumbuh kembang sensorik dan motorik.
Selanjutnya, Mbak Fitri. Bentar ya, nih kayak sinyalnya agak ini. Oke, bentar ya. Hmm. Nah, identifikasi low vision tadi sudah beberapa juga sudah dijelaskan sama Bu Fitri ya. Yang salah satunya adalah ketika kita melihat anak kita ataupun anak yang lain membaca atau menulis dengan jarak yang sangat dekat. Biasanya itu bunda-bunda sama ayah ini suka menuduh nih, kamu kalau baca jangan terlalu dekat gitu kan, atau melihat TV jangan terlalu dekat. Padahal sebenarnya melihat dekat karena tidak jelas gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu yang harus kita curigai bahwa kemungkinan anak ini mengalami masalah gangguan penglihatan. Kemudian kemudian yang kedua bisa juga kesulitan melihat pada kondisi malam hari. Jadi pada saat malam hari merasa karena cahayanya sangat kurang, jadi kesulitan beraktivitas seperti biasa, mengakibatkan dia biasanya meraba atau tidak berani keluar malam karena cahayanya yang tidak bisa membantu dia beraktivitas beraktivitas untuk melakukan yang dia inginkan. Kemudian bisa memicingkan mata pada saat mencoba membaca tulisan atau objek dari jauh. Kemudian sering mengeluh eh, sakit kepala, cepat pegel kalau baca ataupun pusing pada saat melakukan pekerjaan dekat seperti menulis, membaca ataupun melakukan apa namanya mainan yang kecil-kecil seperti itu. Nah, dan juga sering tersandung dengan benda-benda sekitar pada jalan nih, nggak sengaja nyandung kaki meja atau misalkan ada benda yang nggak terlihat. Kadang-kadang orang di rumah itu nggak tidak tidak apa ya, tidak nggak ngeh ya, padahal kok ini pada ditendangin gitu kan. Padahal sebenarnya anak ini tuh nggak melihat benda-benda yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu eh, apa ya gejala gitu kan, ataupun salah satu yang dialami oleh pasien low vision. Kemudian adanya perubahan pola berjalan, jadi mungkin agak pelan karena takut tersandung atau takut jatuh. Apalagi jika anak ini dia berada di lingkungan yang baru yang baru dia temui gitu kan. Biasanya di rumah sudah hafal, kemudian eh, apa namanya dia di tempat yang rumah saudaranya gitu kan, sehingga karena dia tidak tahu dengan kondisi yang baru, biasanya dia akan lebih baik diam aja gitu. Kemudian sulit mengenali wajah orang, jadi misalkan dari jauh dia nggak tahu itu siapa, tapi apa namanya hanya tahu berdasarkan suara aja. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yaitu kesulitan membaca tulisan di papan tulis walaupun dengan jarak yang sangat dekat. Seperti yang ada di gambar ini kan, jadi ada yang udah capek, nggak tahan lama mau baca. Kemudian ada bacanya yang dekat, dan juga ada yang melihat papan tulis itu harus maju ke depan walaupun tulisannya udah besar-besar ditulis sama gurunya. Next, selanjutnya Mbak Fitri. Iya. Sudah terlihat? Oke, Ya, udah. oke ya. Ya. Nah, eh, ketika anak-anak mengalami gangguan low vision, itu berarti dia akan mendapatkan beberapa kesulitan yang akan ditemui
pada saat dia belajar atau pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Maka biasanya untuk memaksimalkan sisa penglihatan supaya dia tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, maka ada beberapa alat bantu untuk penderita low vision, di mana eh, alat bantu ini akan direkomendasikan oleh eh, optometri atau oleh ahli di bidangnya sesuai dengan kemampuan penglihatannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri, bahwa sangat penting sekali ketika kita itu harus mencari riwayat dari kesehatannya, kemudian dari kebutuhannya atau kesulitannya itu untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya untuk asesmennya dan juga rekomendasi apa yang harus kita kita dapat sarankan kepada orang tua yang memiliki anak dengan low vision. Nah, untuk alat bantu low vision sendiri itu ada dua macam, yaitu alat bantu optik yang terdiri dari kacamata pembesar. Jadi ini digunakan untuk eh, kacamata baca dengan nilai ukurannya yang lensa plus tinggi. Biasanya ini ukurannya di atas mulai dari plus 3 hingga plus 10. Eh, Kemudian yang kedua ada juga kaca pembesar hand magnifier. Jadi bentuknya seperti loop. Ini pun juga sama. Ukurannya terdiri dari berbagai ukuran lensa plus tergantung dari kebutuhan dari penglihatannya dan juga bagaimana tajam penglihatannya sebelumnya. Untuk jenis yang lain dari magnifier itu stand magnifier. Jadi kalau yang stand magnifier ini tidak perlu dipegang, tapi tinggal diletakkan di atas buku bacaan dan tinggal digeser dari kiri ke kanan secara perlahan-lahan. Kalau yang kacamata pembesar dan magnifier tadi kan bentuknya adalah konvensional ya untuk membaca dekat. Namun kalau yang untuk baru digital magnifier ini sangat banyak membantu sekali. Jadi ini merupakan dengan kemajuan teknologi, alat ini sangat banyak diminati juga dan sangat membantu karena pembesarannya bisa sampai 24 kali. Tapi memang harganya sangat berbeda sekali gitu kan. Nah, yang kedua tadi adalah untuk membantu penglihatan dekat untuk membaca. Sedangkan untuk melihat jauh, alat bantunya yaitu teleskop. Teleskop seperti yang ada di gambar itu digunakan pada satu mata untuk melihat jarak kurang lebih 6 meter atau lebih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, Mbak Fitri, Maaf, Bunda Yanti. Kembali lagi. atau saya yang share aja, Mbak Boleh Fitri, Kak kalau Yanti ya. ada masalah. Kayaknya agak Ya, sinyalnya bermasalah memang sih. agak masalah. Di sini juga naik turun. Sudah terlihat ya. Nah, ini merupakan penggunaan alat bantu optik tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di gambar yang pertama ini penggunaan pada anak dengan low vision, penggunaan stand magnifier. Penggunaannya ini lebih mudah karena anak-anak tidak perlu mengatur jaraknya. Dia tinggal menggeser dari kiri ke kanan, kemudian nanti untuk membaca bacaan selanjutnya tinggal kembali ke kiri, kemudian dibaca bawahnya. Nah, untuk yang gambar kedua, ini penggunaan teleskop. Teleskop ini untuk membantu penglihatan jauh, seperti yang gambar di contoh.
Jadi sangat berguna jika anak-anak low vision atau pengguna low vision lainnya itu masih ingin melakukan aktivitas secara mandiri di luar, misalkan untuk melihat nomor plat mobil atau plat motor jika ingin order Gojek, atau misalkan untuk melihat nomor bis seperti itu, atau petunjuk jalan. Nah, yang terakhir ini tadi yang sudah saya sampaikan juga, yaitu alat bantu penglihatan membaca dekat, digital magnifier. Eh, Digital magnifier ini selain ada lampunya yang sangat membantu, kemudian pembesarannya pun bisa diatur dan sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana, maka biasanya ini yang sangat di apa diminati oleh orang tua dari anak-anak low vision dan juga bagi penderita low vision juga. Nah, kalau yang tadi alat bantu optik. Ketika alat bantu optik sudah diberikan secara maksimal, kemudian dengan beberapa sudah dicoba, namun pasti tidak bisa begitu saja langsung melihat dengan jelas. Maka untuk menambahkan supaya penglihatannya juga bisa maksimal, kita harus memberikan atau menyarankan alat bantu untuk low vision ini, yaitu alat bantu non-optik. Yang pertama berupa lampu belajar. Jadi tambahan lampu ini sangat berguna sekali bagi penderita low vision yang biasanya kurang eh, jelas, sehingga membutuhkan cahaya lebih supaya membacanya lebih jelas juga. Nah, selain bantuan cahaya, karena posisi dari membaca pasien atau penderita low vision itu sangat dekat, biasanya mengeluhnya adalah pegel di bagian leher karena dia harus mendekatkan objek. Jadi untuk mengatasi supaya posisi membacanya itu nyaman, kemudian juga tidak cepat lelah, maka bisa disarankan menggunakan standing book seperti yang ada di gambar. Ini bisa banyak sekali dijual di online shop, ada yang dari kayu, ada yang dari plastik juga. Jadi ini juga sangat membantu untuk menstabilkan posisi baik dari untuk membaca, sehingga selain sudah diberi lampu, cahaya tambahan cahaya, diberikan alat bantu dan alat bantu low vision magnifier, dan juga tambahan eh, standing book ini sangat membantu sekali. Kemudian yang tiga adalah dapat menggunakan tiposkop. Em, jadi ini bisa dibuat sendiri seperti dari kertas hitam yang kontrasnya yang sangat mudah dilihat oleh anak-anak low vision atau penderita low vision, supaya dia bisa membaca dengan jelas baris mana yang sudah dibaca dan baris mana yang berikutnya. Seperti yang ada di contoh sebelahnya, jadi lebih fokus mengurangi kontras yang dari tulisan yang lainnya. Jadi ini sangat memudahkan bagi anak-anak low vision membaca fokus pada tulisan yang ingin dibaca. Nah, selanjutnya selain dari tambahan alat-alat tadi, kita bisa memperbesar ukuran huruf yang akan dibaca. Biasanya kalau di sekolah itu untuk SD kelas 1, 2, 3, tulisan di buku paketnya masih ukurannya masih besar-besar. Tapi ketika sudah naik ke kelas 4, ke kelas 5 dan 6, ukuran fontnya akan lama semakin kecil, baik SMP maupun ke SMA. Nah, untuk pasien yang low vision misalkan SD sudah masih bisa terbaca, belum tentu pada saat dia nanti udah kelas 5 ataupun kelas SMP dia bisa membaca huruf itu, karena kebutuhannya pasti akan bertambah gitu kan. Maka harus datang lagi ke
klinik low vision yang terdekat untuk mengevaluasi ulang apakah alat bantunya perlu ditambah atau hurufnya yang harus diperbesar. Ketika alat bantu optik ini sudah maksimal dan tidak bisa diberikan yang dengan cara lain, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah media cetaknya yang dimodifikasi, yaitu dengan cara memperbesar ukurannya, bisa digunakan fotokopi perbesar ataupun eh, ya dicetak sendiri yang lebih sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Selain hurufnya diperbesar, juga bisa diberikan di blok supaya lebih tebal gitu. Jadi ini salah satu modifikasi untuk eh, memudahkan anak-anak dengan low vision untuk membaca dalam kegiatan belajar dan mengajar. Mengingatkan Selanjutnya, Bunda Yanti mengingatkan ya, 3 menit lagi. oke baik, dikit lagi Bu Rey. Nah, ini meningkatkan kontras. Jadi seperti yang dilihat di sini, ada anak-anak yang dengan low vision. Saya minta untuk menulis namanya di di buku seperti biasa. Nah, dia bingung dia harus menulis apa karena ternyata huruf yang di buku biasa dengan garis-garis biasa ini dia tidak terlihat. Dia hanya menulis namanya hurufnya S. S dia nggak tahu ini apa garisnya yang mana. Kemudian saya berikan buku garis tebal dan juga saya berikan spidol atau tinta tebal. Ternyata sebenarnya anak dengan low vision ini bisa menulis. Nah, hasilnya seperti ada yang digambar di bawah. Jadi dari sini sudah bisa membuktikan bahwa dengan bantuan Mohon maaf sinyal nih sepertinya. dalam aktivitas. Selanjutnya, ini saya berikan contoh juga pada biasanya ditemukan pada anak-anak usia TK atau PAUD. Disuruh gambar sama bu gurunya. Biasanya kan kertasnya kan agak buram ya, gitu kan Bunda sama Ayah. Terus garisnya sangat tipis sekali. Nah, ternyata hasilnya kalau pada pasien dengan low vision itu dia jauh dari kotaknya, jauh sekali ini. Nah, ketika saya bikin kontras yang lebih tebal, ternyata dia tahu mana batas yang harus digambar seperti itu. Begitu juga yang di sini yang untuk yang contoh kedua. Kalau di PAUD itu atau TK biasanya ada kegiatan menebalkan titik-titik atau garis-garis menyambung menjadi bentuk kotak atau bulat segitiga. Nah, pada saat saya kasih contoh yang tipis, bingung ini anak-anak yang dengan low vision ini dia harus menulis apa. Pada saat di garis tebal, dia sudah mulai bisa menebalkan walaupun sedikit-sedikit. Pada saat tebal sekali, ternyata sangat efektif sekali ini mereka untuk anak-anak low vision untuk mengetahui mana batasan yang harus diwarnain ataupun ditulis. Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu warna. Jadi mungkin disarankan bagi ayah bunda atau bapak ibu guru jika memiliki anak atau anak didik low vision, baiknya semua benda-bendanya disarankan untuk warnanya yang mudah dilihat, mudah dikenali, sehingga ini juga memudahkan dia untuk bisa mandiri. Kalau misalkan penggarisnya transparan jatuh di meja, di lantai yang bening, pasti akan kesulitan untuk mencarinya. Begitupun juga kalau misalkan pulpen atau penghapusnya putih, pasti akan juga kesulitan untuk mencarinya. Jadi dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa prinsip yang harus kita ingat, yaitu 3B, bigger, brighter, sama blacker. Jadi diperbesar hurufnya, diberikan tambahan cahayanya, dan dipertebal tulisannya dengan semakin hitam. Atau 3C, lebih dekat, closer, kemudian ditambahkan warnanya, dan juga mempertebal kontrasnya. Dan yang terakhir, poin penting harus saya berikan pesan kepada ayah bunda
Bapak Ibu guru dan juga teman bahwa sangat penting sekali komunikasi antara orang tua dan guru atau pihak sekolah mengenai kebutuhan penglihatan anak low vision. Jadi ini merupakan salah satu kunci keberhasilan ketika anak kita sudah dilepas di sekolah supaya dia bisa bergabung dengan teman-teman lain untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru bisa menyarankan atau memberikan izin kepada temannya nih untuk membantu membacakan soal dari papan tulis ataupun melihat tulisan catatannya. Kemudian posisi duduk anak low vision mungkin bisa disarankan duduk mendekat jendela dan juga yang paling depan. Jadi hal-hal ini juga yang harus disampaikan komunikasi antara orang tua dan guru. Kemudian yang paling penting sekali adalah support dukungan dari orang tua, dari keluarga lainnya dan juga lingkungan sekitar untuk membantu dalam kemandirian anak low vision bahwa sebenarnya anak-anak kita ini jika kita berikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, dia akan tetap bisa mandiri eh, sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Dan terakhir kita baik orang tua, baik guru ataupun tenaga kesehatan optometris, kita harus sabar dan tetap semangat untuk menangani atau memberikan yang terbaik eh, pada pasien ataupun anak-anak non vision supaya kita bisa bersama memberikan eh, semangat pada dia untuk mandiri lebih lebih mandiri dan juga eh, lebih berprestasi dalam akademik dan kesehariannya. Sekian dari sudah selesai. Sekian dari penyampaian saya. Saya berharap ini sangat bermanfaat bagi ayah bunda dan juga rekan-rekan sobat MBI semua. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Rani, silakan. Baik, terima kasih Bunda Fitri, Bunda Yanti. Ini sesuatu hal yang sangat menarik sekali ya, disabilitas pada penglihatan di sini kalau kita bilang ya seperti itu. Sebelum kita menyimpulkan hasil paparan daripada dua narasumber ini, mungkin ada pertanyaan dari Bunda. Saya juga terima kasih nih dengan bunda-bunda atau ayah-ayah yang ada masih bisa bertahan dan meluangkan waktunya sampai hampir mau jam 5 ya, seperti itu. Monggo silakan siapa yang mau bertanya secara langsung atau mungkin melalui chat Atau mungkin atau menambahkan Bu Rani. Boleh, oke, boleh silahkan. Tadi menambahkan. ada Bunda Erni nih. Ya, betul. Silahkan Bunda Saya, Erni. ya, tadi Bunda Erni saya juga baca di chat nih. Terima Iya, kasih Bunda Erni menambahkan. Kita di sini sharing ya. iya, kita sharing di sini untuk bagaimana anak-anak kita yang dengan kondisi low vision ini bisa tetap optimal gitu ya dalam proses belajarnya gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin kalau Bu Rani sendiri sebenarnya kalau sambil kita nunggu yang lain Ya, ya, mungkin ada betul. pertanyaan ya Bu Rani ya. Kalau terkait dengan eh, apa yang pernah ditanganin Bu Rani gitu, ada kondisi di mana gangguan penglihatannya juga, kemudian ada gangguan terkait dengan kondisi sensorik lainnya gitu kan. Itu gimana tuh Bu Rani ketika Ya. misalkan memang penglihatannya juga sudah diselesaikan gitu ya. Heeh, silahkan. Iya, iya Kita Mbak Fitri. ngobrol aja nih. Ngobrol aja ya. Memang kembali lagi ya, kalau kita pikir di sini memang kalau betul tadi Mbak Fitri bahwa mata itu adalah jendela dunia ya. Ya salah satu hal yang memang sangat penting sekali ya dalam proses pembelajaran. Di kami, pengalaman kami, kalau untuk handicap yang sebanyak itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Tetapi kembali lagi kita tekankan bahwa dalam proses pembelajaran itu memang visual, taktil, dan auditori itu sangat penting sekali ya. Dan memang kalau sebatas seperti kayak anak-anak handicap yang lainnya itu ada kelainan penglihatan, kami juga di dalam identifikasi awalnya itu kami juga harus melihat kemampuan dari penglihatan itu sendiri juga. Karena hal itu juga sangat penting bagi proses pembelajaran di kami. Bagaimana kita mau memberikan
apa ya, stimulasi untuk mungkin kalau kami passionnya di terapi bicara, jadi ya penglihatan juga sangat penting juga Mbak Fitri, atau Bu Fitri atau Bunda Oke. Sesan ya. Baik, masih Ya, ada adakah satu yang ini itu? dari Bu Bunda Fit, Sinau. Bu Fit, Ah, dengar nggak? yes, ya Oke, silahkan. dari siapa nih? Saya. Oh, Oh, Is, Bunda Is, Bunda Is. ya. Nggak, saya Silahkan, mau mangga, Silakan. mangga, Bunda. coba sharing aja. Ya. Saya punya kasus waktu itu anak usia 5 tahun. Itu dia kesulitan belajar. Waktu itu prosesnya terapi ya. Ini anak kesulitan sekali dalam hal mengenali objek. Saya curiga nih, karena saya bukan bidangnya otometri ya. Jadi saya coba sarankan orang tuanya untuk periksa waktu itu. Dan ternyata benar anak tersebut plus 5 atau 7 waktu itu. Sangat tebal sekali kacamatanya setelah diperiksa. Saya bilang, saya bersyukur secepat itu saya bisa mengenali anak ini punya gangguan penglihatan. Kalau tidak, terkesan anak ini tidak bisa apa-apa, padahal dia punya hambatan penglihatan. Setelah dia menggunakan kacamata, alhamdulillah dia belajar prosesnya jauh lebih baik ya, kebetulan itu. Dan sekarang dia sudah masuk ke TK. Dia TK Katolik yang dekat di Bogor sini, kebetulan gitu. Alhamdulillah dia diterima karena dia sudah mulai bisa bicara. Sebelumnya karena dia tidak bisa melihat, mungkin dia ada hambatan juga meniru artikulasi saya gitu ya dengan bantuan cermin. Dengan menggunakan setelah diperiksa dan menggunakan kacamata khusus, alhamdulillah terbantukan dalam belajar. Itu aja sih sharing seperti itu Oke. Ibu Fitri. Terima Iya. kasih. Terima kasih Bunda Is ya. Ada Jadi tambahan memang, juga nih, Bunda mangga Fitri, silakan. ya. Memang kalau di lapangan kita lihat ya ada disabilitas tertentu yang memang butuh sekali ya pemeriksaan di kacamata, terutama adalah eh, ada beberapa klien kami yang memang Down syndrome ya. Down syndrome tuh ternyata juga ada beberapa yang memang mungkin juga butuh kacamata gitu karena pada saat dia sudah pakai kacamata dia jauh lebih happy dalam belajar. Ternyata memang ada masalah di dalam matanya. Ada Memang hambatannya. kembali lagi ya, memang kembali lagi penting sekali ya yang namanya mata katanya, bukan mata hati, gitu. Jendela mata. Jendela mata. Iya. Oke. Terima kasih sharingnya Bunda Rani sama Bunda Is. Ini ada Bu Sinau di di Oh iya nih, Bu kolom chat. Sinau ya. Sinau. Ah, ah, Iya. ah, ah. Eh, Iya. Bu Sinau izin boleh ber, boleh ah, buka mic atau memang ah, mau ah, dibacakan aja? Silahkan. Kini bacakan saja kali ya. bacakan aja ya. Iya. Izin bertanya, apakah kondisi low vision dari orang tua ya bisa diturunkan kepada anak? Nah, ini sesuatu hal yang perlu nih, saya juga harus mendapatkan ini nih informasi juga. Monggo Iya. silahkan, apakah Bunda Fitri atau Bunda Mungkin Yanti? sekalian aja kali Bu Rani. Boleh, Pertanyaannya ada silakan. beberapa kayaknya nih Bu Oh, Sinau. oh, tunggu Jadi, sebentar. Anak dengan low vision apakah bisa belajar di sekolah umum atau di sekolah luar biasa? Bila sang anak sudah diketahui low vision saat usia 7 tahun, apakah akan bertambah buruk seiring bertambahnya usia? Nah, silahkan Bunda oke, Fitri, Bunda Kak Yanti Yanti. silakan. Ah, mm-mm. Ya, baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan siapa nih? Sinau ya. Sinau Sinau. kalau bahasa Jawanya belajar ini, Belajar. berarti suka Iya. belajar. Bu Sinau. Ya, heeh. Kondisi low vision bisa diturunkan ke anaknya. Kalau kondisi low vision itu tidak bisa diturunkan, namun ada beberapa penyakit mata yang bisa diturunkan, seperti contohnya glaukoma.
Jadi kalau misalkan ternyata anaknya terkena glaukoma juga, namun ditangani lebih awal dan itu bisa apa namanya mencegah menjadi low vision, maka anaknya tidak menjadi low vision. Jadi low vision itu sebenarnya adalah kondisi terakhir dari gangguan penglihatan mata. Jadi tidak eh, langsung orang tua low vision kemudian anak langsung low vision juga. Jadi ada prosesnya dulu karena sebenarnya low vision sendiri itu kan disebabkan oleh penyakit mata gitu, Mbak Fitri dan Bu Rani. Jadi kalaupun menjadi low vision nanti tergantung dari penanganan di awalnya. Jadi jika orang tua bisa mengantisipasi eh, kondisi yang kemungkinan terjadi pada anaknya, bisa saja kondisi low vision itu bisa terhindari gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak dengan low vision bisa belajar di sekolah umum atau sekolah luar biasa? Sebagian besar kalau untuk anak low vision sebenarnya bisa untuk sekolah di sekolah umum. Namun memang tadi yang seperti saya sampaikan, kita harus benar-benar tahu bagaimana kebutuhan penglihatan dari anak itu sendiri. Misalkan kita harus tes dulu apakah dia masih bisa membaca dengan alat bantu yang sudah disarankan, apakah masih bisa melihat di papan tulis dengan teleskop seperti itu. Jadi kita harus melakukan tes dulu untuk bisa menentukan bahwa anak ini masih bisa di sekolah umum atau apakah anak ini harus sekolah di luar biasa. Karena memang ada beberapa orang tua yang tidak memahami kalau penglihatannya sudah terbatas langsung disekolahkan di SLBA yaitu tunanetra. Sehingga pada di tunanetra dia diajarkan untuk belajar braille. Seperti yang saya pernah temui pada saat waktu training di Makassar. Jadi sebenarnya anak ini sangat senang sekali membaca. Namun karena low vision, jadi dia akhirnya tidak pernah membaca lagi. Nah, pada saat bertemu dengan tim layak waktu itu, kita cari alat bantu low vision. Ternyata dengan alat bantu dia bisa membaca. Sangat senang sekali gitu. Walaupun selama ini dia juga sudah belajar Braille. Jadi memang yang sangat penting adalah kita harus mengidentifikasi, kemudian harus dibawa ke klinik low vision untuk mengetahui asesmen apakah ada alat bantu yang bisa disarankan supaya dia tetap bisa menggunakan atau tetap bisa di sekolah umum. Namun dengan itu tadi harus dengan komunikasi dengan bu guru atau pihak sekolah bahwa anak ini memiliki kekurangan sehingga mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus supaya anak dengan low vision ini masih tetap bisa sekolah di sekolah umum gitu Mbak Fitri. Kemudian untuk yang pertanyaan yang terakhir ya, bila sang anak sudah diketahui low vision pada saat usia 7 tahun, apakah akan bertambah buruk seiring bertambahnya usia? Nah, ini juga tidak bisa ditentukan. Low vision-nya penyebabnya karena apa dulu, gitu kan? Apakah pada saat low vision itu, misalkan eh, karena pernah operasi katarak, kemudian terlambat dan dia memiliki penglihatan yang terbatas. Nah, pada umumnya kalau eh, pasca operasi katarak, penglihatannya sih selama dia masih kontrol atau masih rutin menjaga menjaga kesehatan dan kebersihan kebersihan untuk penglihatannya, saya rasa masih bisa stabil gitu kan. Namun ada juga yang beberapa penyakit mata yang memang kondisinya atau prognosisnya akan semakin memburuk ke depannya, seperti kerusakan pada syaraf atau pada retina. Nah, itu akan bisa bertambah buruk. Jadi ini tergantung dari low vision-nya penyebabnya apa dulu. Jadi seperti itu eh, ayah bunda jawabannya. Oke, kayak cukup jelas banget ya Bu Rani Iya, ya. oh jelas Jadi, sekali. Dan ini juga ada Bunda Erni nih, Bunda Fitri. Ya memang yang Bunda Erni katakan itu benar sekali ya, Bunda Fitri.
bahwa memang beberapa pasien Down syndrome yang kami tangani itu kami juga sering berkomunikasi dengan orang tua dan menyarankan karena memang betul hampir kalau saya lihat ya semua Down syndrome itu harus dicurigai bahwa ada masalah di dalam matanya. Ternyata ya memang untuk Down syndrome itu hampir 80%. Terima kasih Bu Erni. Ya, betul. Ya, ya banyak kasus pada Down Mm-mm. syndrome ini memang kondisi gangguan penglihatan atau hambatan visualnya itu memang terganggu ya, Bu Rani ya, Bunda Ais. Jadi ini kalau kita diskusi tentang Down syndrome gitu ya, belum lagi autisme nih. Jadi banyak hal ya, karena kalau disabilitas itu sebenarnya seperti kemarin disampaikan, sebenarnya disabilitas ini banyak kategorinya gitu ya. Dan kondisi-kondisi disabilitas ini memang tidak hanya satu faktor gitu ya yang mungkin mendukung untuk pendidikannya gitu, untuk proses akademiknya gitu. Jadi memang kita sangat memerlukan sekali informasi atau edukasi-edukasi dengan berbagai perspektif gitu sehingga nanti mungkin kita bisa lebih mengenal gitu anak-anak disabilitas ini seperti apa dan bagaimana penanganannya seperti itu. Oke, Bu Rani. Oke, baik. Silahkan. Apakah ada lagi? Ini sudah molor 10 menit. Nggak apa-apa ya. Memang kadang-kadang kita nih kalau paparan atau diskusi seperti ini itu kenal waktu karena sangat menarik sekali. Pengen tahu seperti itu ya Bunda Fitri ya. Ya. Oke, baik. Mungkin kita simpulkan aja kali ya Bu Fitri ya. Oke, Ya. baik ya. Ya, demikian akhir daripada sesi yang kedua ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk ayah bunda yang memang sebelum kita dapat mendampingi anak kebutuhan khusus itu ya, atau ini kita harus mengenali anak kebutuhan khusus itu sendiri dan mungkin juga harus identifikasi tentang anak kebutuhan khusus itu sendiri. Malah kalau bisa mungkin kita nih udah di luar kepala kali ya untuk pemahaman tentang perkembangan anak normal ya sebelum kita melihat anak kebutuhan khusus ya seperti itu. Seperti tadi Bunda Fitri telah katakan bahwa memang disabilitas itu banyak sekali ya, ada 8 kalau yang saya kenali ya. Ada kelainan disabilitas penglihatan, pendengaran, ada mungkin fisik, atau intelektual, atau sosial, atau malahan ada yang lambat belajar dan kesulitan belajar loh Bu Fitri. Malah Iya. anak berbakat ya, atau istimewa dan kelainan komunikasi seperti itu. Dan kembali lagi di dalam suatu proses pembelajaran memang kembali lagi visual, taktil, auditori itu memang sangat penting. Seperti tadi Bunda Fitri telah sampaikan bahwa ada segitiga emas katanya ya, yang melihat dari dasarnya dulu, sensorisnya seperti apa, kemudian sensoris motornya seperti apa, perseptualnya seperti apa, kemudian kognitifnya seperti apa. Nah, kemudian aktivitas baru akademik ya, kembali lagi seperti itu. Dan kita juga ketahui bahwa low vision itu kembali lagi bahwa itu adalah suatu gangguan fungsi penglihatan yang disebabkan ada masalah. Masalahnya mungkin di mata ya, dan penyebabnya itu katanya Yanti tadi, Bunda Yanti itu banyak, ada glukoma, katarak konjinetal. Saya baru tahu ada katarak konjinetal. Saya pikir katarak itu orang-orang tua saja. Ada retinopati dan yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian juga ketajaman katanya ya. Low vision itu ketajaman dalam penglihatan. Jadi kalau berbicara tentang low vision, jadi saya juga takut nih, udah kacamatanya saya juga udah tebel banget ini Bunda Fitri, Bunda Yanti. Ya. Jadi Kontrol kembali lah lagi matanya. kontrol lah matanya. Mata itu jendela dunia katanya ya. Iya, iya. Kembali lagi poin penting ya untuk penanganan low vision itu betul bahwa memang komunikasi yang sangat penting bagi Bapak, Ibu atau teman sejawat ya, semuanya yang ada di sini, Bunda, Ayah ya, yang memang mempunyai anak kebutuhan khusus. Kita tuh harus banyak komunikasi dengan orang tua dan guru ya. Kemudian kita juga harus memberikan support kepada
anak-anak kita ya, atau mungkin ya lingkungan juga harus support ya, bukan hanya guru dan orang tua dan yang lainnya saja, karena hal ini juga sangat apa ya, penting untuk kemandirian anak ya, untuk anak-anak low passion ya. Oh ya, sebelum kita akhiri nih, Bunda Fitri, Bunda Yanti, saya pengen tanya nih, alat bantu optik itu gimana ya cara dapetinnya ya? Saya takutnya nanti saya punya klien yang memang ada yang, aduh, sampai saya pernah dapat sekali yang betul-betul tuh udah lebih ya, saya tuh ngeri ngeri banget ya, dan dia tuh apa ya, pakai teropong katanya ya tadi ya, itu kan kompetensinya Mbak apa Bunda Fitri. Dan ini di mana sih nih untuk mendapatkan alatnya, belinya di mana? Mungkin kalau misalkan ini kan, mungkin bunda-bunda yang lain kalau memang ada anak kebutuhan khusus kan bisa nanya belinya di mana tuh gitu, atau mungkin atau kita ya, mungkin Bunda Fitri, Bunda Yanti bisa kasih keterangan sebelum kita Iya, tutup acara ini. Ya. oke. Eh, untuk pembelian alat bantu low vision memang sebelumnya menyediakan Bu Rani. Jadi misalnya kalau dari sakit ya, kita menyarankan untuk mengunjungi di Yayasan Laya. Atau bisa berkunjung juga nih ke Bunda Erni. Bunda Erni juga di klinik low visionnya juga sepertinya menyediakan alat bantu low vision. Jadi harus datang kalau di Yayasan Layak itu ada di Jakarta Selatan, di Tanjung Barat. Kalau di Bunda Erni ini di Cempaka Putih ya, Bunda Erni ya, untuk klinik low visionnya yang menyediakan alat bantu low vision. Namun kalau seperti alat bantu digital magnifier itu sebenarnya bisa beli di marketplace, online shop juga ada. Cuman memang biasanya pembeliannya dari luar negeri karena di Indonesia sepertinya masih belum memproduksi sendiri yang alat seperti itu gitu, Bu Rani. Oke, iya baik. Mungkin nanti kita Saya nambahkan bagi. sedikit Bu Rani. Oh iya, iya, Ya, iya. jadi memang ini PR kita bersama nih terkait Mm-mm. dengan akses penyediaan alat Betul. bantu penglihatan khususnya di low vision. Jadi memang seperti tadi Kak Yanti sampaikan gitu ya, ada beberapa klinik yang memang sudah menyediakan, kemudian ada yayasan juga gitu ya. Jadi memang ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita sama-sama gitu ya, sampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan, eee, terkait dengan alat bantu penglihatan baik yang sifatnya optik maupun non optik ini menjadi sesuatu hal yang mendukung untuk anak-anak kebutuhan low vision. Nah ini mudah-mudahan, nanti untuk tim rekan sejawat yang ada di sini yang low vision, supaya kita bisa sama-sama memikirkan gitu ya, bagaimana akses ini bisa terbuka, terutama juga dengan jaminan kesehatan ya bagi, masyarakat. Karena memang biayanya juga nggak sedikit ya, gitu ya. Nah ini yang perlu Iya. juga PR kita bersama gitu. Makanya di Hari Penglihatan Sedunia ini, Love Your Eyes gitu ya. Memang saat ini ada tambahan fokus yaitu Love Your Eyes at Work gitu, tetapi ada beberapa hal isu-isu yang memang, disampaikan oleh, eee, apa ya, satu organisasi di tingkat dunia yang menangani tentang kebutaan ini gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu isu gitu, apalagi isu kita tentang 2045 Indonesia Emas gitu ya. Tantangannya di tengah-tengah lingkungan kita banyak anak-anak yang, penggunaan gadgetnya belum secara bijak gitu kan. Nah ini yang perlu kita coba antisipasi, jangan sampai banyak, makin kejadian-kejadian gangguan penglihatan yang tidak cepat tertangani gitu ya, seperti itu sih Bu Rani. Iya, memang kembali lagi ya, zaman milenial ini ada plus minusnya ya. Apalagi anak-anak kita sekarang nih udah, aduh, melihat, oh, gadgetnya tuh tinggi banget Iya. ya. Baik.
Oke, baik, kita akhiri saja untuk webinar sesi atau part 2 kali ini Bu Piti kita bilangnya ya. Part 1 dulu tuh yuk kenali anak kebutuhan khusus ya dengan cara pendampingannya. Yang kedua optimalisasi kemampuan belajar pada anak disabilitas penglihatan. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan hadirkan juga tema-tema yang memang menyangkut dalam klasifikasi disabilitas yang lainnya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ayah Bunda, Sobat MBI semuanya. Terima kasih. Saril. Ya, dipersilahkan kepada Ayah Bunda boleh meninggalkan Zoom ini, mungkin yang dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan, selamat istirahat. Karena ada setengahnya. Oke, kami izin dari MBI untuk menutup ruang Zoom ini secara semuanya. Oke, sampai jumpa di acara MBI Community. Sampai jumpa. Sampai Makasih. jumpa.